Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan ya teman-teman. Video kali ini mengenai Rismon, ada juga dan Roy Suryo CS ya masih terkait dengan kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi ya. Tapi kita flashback lagi ke belakang melihat Rismon dan Roy Suryo yang dulunya itu memang tidak akur ya, tidak ada keharmonisan. Kalau kita lihat sekarang mereka begitu dekat, menjadi satu tim RRT gitu ya, menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Kok bisa sekarang akur ya? Wah, oke. Di sini aku sudah ada beberapa video terkait hal tersebut, jadi kita langsung gas saja ke videonya. Tantang dulu beliau ini ya, Pak Roy Suryo ini ya. Ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan ya. Dia ini datang ke persidangan ya dengan membuat huru-hara di persidangan ya, tidak menghargai apa wibawa hukum ya, wibawa pengadilan di Indonesia. Ya, datang terus main tunjuk-tunjuk dan mengatakan saya berbohong di persidangan meskipun dia sangkal itu di sebuah televisi swasta, nanti kita putarkan ya. Ya, bagaimana ini mantan Menteri Pemuda Olahraga ya, tidak ada etikanya sama sekali ya dalam apa namanya dalam menghargai peradilan di Indonesia. Poin yang kedua adalah ya, dia sering self proclaim ya, dan juga dibentuk oleh media besar kita, media massa kita, bahwa dia ahli IT, tahu segalanya. Apapun permasalahannya, dia tahu gitu ya tentang IT. Padahal IT ini adalah dunia yang sangat-sangat luas. Satu bidang spesifik yang Anda geluti, maka Anda tidak paham bidang spesifik yang lain. Misalnya saya kurang sekali dalam hal IT tentang networking. Tetapi apa yang saya spesifik pelajari 30 tahun ini adalah tentang sinyal, image, dan video. Itu yang saya pelajari sejak S1 sampai S3. Tetapi berbeda dengan Roy Suryo ini, ya, dia seolah-olah IT itu gampang sekali ya, dengan menggunakan software video editing dan segala macam yang dia punyai. Dia menjuluki dirinya, atau minimal dia senang sekali dijuluki sebagai ahli IT. Semua IT oleh media besar, ya, media massa kita ya, televisi maupun dan yang lain. Ya, memang media massa kita ini lebih cenderung dia apa namanya membuat apa namanya views ya, mencari banyak penonton saja daripada mengedukasi. Dulu itu ya dikata-katain ya, sekarang menjadi teman, menjadi tim, Jadi rekan. mereka ciptakanlah boneka-boneka seperti Roy Suryo ini yang pintar berkomunikasi, pintar mengagitasi, ya, sehingga view-nya banyak, sehingga jumlah penonton banyak meskipun tidak ada edukasi yang diberikan ya. Terutama ini ahli IT gadungan ini ya, S1 Roy Suryo ini ya, S1 komunikasi UGM, S2 magister kesehatan, nggak tahu S3-nya apa. Kalau sudah S3 dia doktor. Tidak ada terkait dengan bidang IT sama sekali, apalagi kita bicara tentang IT spesifik ya. Apa bidangnya di IT secara spesifik itu? Apakah dia pernah membuat project, ya, membuat program, terus menulis buku, menulis jurnal, punya paten, ya, terus menghadiri seminar nasional dan internasional. Ini kan benar-benar apa ya? Dia menjadi ahli IT gadungan yang diselebrasi oleh para apa ini media-media besar yang hanya mementingkan jumlah views, jumlah penonton, sehingga boneka semacam inilah diciptakan untuk mengagitasi publik ya. Menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya. Resiko perjuangan menetapkan mereka sebagai tersangka itu adalah risiko perjuangan, begitu kata si Rismon yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan, dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Kalau kepolisian berkeputusan untuk menersangkakan kami, itu hak mereka, ya, hak dan kewajiban hukum dari kepolisian. Tetapi kami, ya, sebagai peneliti yang telah membuktikan tulisan kami, dan kami
eh, sebarluaskan kepada masyarakat. Kami juga punya hak untuk membela diri. Ya, kami punya hak karena kebenaran ilmiah. Sekali lagi saya katakan, kebenaran ilmiah bukan milik absolut dari Bareskrim Polri. Penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir 3 orang narsistik jejak digital, oke. dari tubuhnya sendiri. Sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Sebentar ini malah diketawain, ya. Aduh, gimana sih? Nggak diizinkan masuk tapi satpamnya digitukan. Aduh. Kalau dilihat dari tarot keadaan Roy Suryo untuk saat ini, keadaan dia untuk saat ini sebenarnya ketakutan, ya. Ketakutan yang mana bahwa ketakutan yang sudah dia perbuat untuk saat ini, yang mana harus dia Nggak cuma Roy Suryo aja, Dokter Tifa juga ketakutan ya. Semuanya ketakutan RRT. Karena udah ditetapkan, bukan ditetapkan ya, tapi udah naik ke penyidikan begitu. jawabkan. Sehingga apapun yang terjadi nanti, ini kasus tetap berjalan. Kalau dibilang ada rasa ketakutan, memang ini ketakutan. Roy Suryo ini butuh dukungan, tapi banyak orang yang ibaratnya mulai turun, mulai meninggalkan dia. Nah, ini dia. Makanya Roy Suryo di sini ketakutannya luar biasa. Kalau dilihat dari tarot di sini, ibaratnya susah makan, susah tidur. Kalau kita lihat di televisi ya, beliau kalau pas tampil di televisi gitu, pasti apa-apa nanti ketawa. Terus giliran orang berbicara, beliau suka motong gitu. Itu yang kayak aku tuh risih sih sama beliau ya. Kayak nggak disimak dulu baru disanggah gitu, itu langsung dipotong. Nah, ini yang terlihat. Ada pertanyaan bilang, tunjukin aja sih ijazahnya Pak Jokowi, selesai. Ngapain sih pakai lawan ini itu, dan kalian panik ya? Inilah keledai asli. Keledai asli. Kenapa saya bilang begini? Ini bodoh banget. Udah sih, tunjukin aja selesai. Lu pikir selesai? Enggak. Enggak, Cok. Enggak bakalan. Mau contoh? Loh, ijazahnya Mas Gibran kan udah ditunjukin pada saat wali kota. Oh iya, benar. Sengaja dibawa dari rumah ke kantornya. Wartawan sudah nyekat, sudah nunggu semuanya, sudah buka semuanya. Masih percaya? Nggak percaya. Nggak percaya. Iya, bener kata Pak Ketua. Ditunjukin. Masih percaya? Percaya? Enggak percaya mereka. Bahkan sekarang digugat. Aduh. Gimana ya? Apa kemudian ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan selesai? Enggak. Kita ini berhadapan dengan keledai. Apa? Yang meyakini rumput itu warnanya biru. Selesai ketika kita bawakan rumput. Nih, rumput nih, warnanya hijau nih. Selesai ketika kita bawa ini jasanya Pak Jokowi. Nih, asli nih. Enggak selesai. Ada jilid-jilidnya. Enggak selesai. Yang kita hadapin ini keledai. Enggak selesai. Ya, udah Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya. Bye-bye. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sebentar. Harusnya matanya melotot-melotot gitu ya. Coba kita lihat teman-teman. sanksi pidananya jika Memang ya harusnya melotot-melotot kayak gitu. Apa nggak bisa santai gitu ya? Ini pengacaranya Rismon melotot sampai keluar matanya. Jelasin hukuman bagi yang palsuin ijazah. menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no comment tentang itulah. Ya, langsung sudah terjadi. Ya. Kedua, memalsukan data. Pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin gitu loh. Tapi penjaranya ancamannya. Aduh ini, waduh mikir gua gitu ya kata Rismon dalam hati. 5 tahun.
Kita sudah simak videonya teman-teman ya, di mana tadi di awal kita diperlihatkan Rismon yang dulunya itu kurang begitu akur sama Roy Suryo, tapi sekarang menjadi tim ya, menjadi rekan begitu ya. Dan kok bisa seperti itu ya, dulunya nggak akur, sekarang akur gitu. Kok bisa ya? Terus ada Pak Ketua tadi yang mengatakan bahwa apakah ketika dijunjung ijazah itu kasusnya selesai? Ya enggak gitu loh ya. Benar, waktu Gibran menjadi wali kota terus menunjukkan ijazahnya, masih tetap aja digugat oleh si Subhan Palal itu ya. Bahkan dituntut 125 triliun. Waduh, luar biasa nggak sih tuh? Terus tadi ya ada pengacara dari Rismon yang menjelaskan tentang hukuman ya, terus sampai melotot-melotot gitu teman-teman. Waduh, harus ya sambil melotot-melotot gitu, apa nggak bisa santai aja gitu Pak ya? Oke teman-teman, kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!